Hai Kuprian, ketemu lagi dengan saya, Ibu Hayati, tutor sosiologi. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang integrasi sosial ya. Nah, apa saja yang akan kita bahas berkaitan dengan materi integrasi sosial? Yang pertama, kita akan bahas dahulu tentang pengertiannya. Lalu yang kedua, nanti kita juga akan bahas tentang identifikasi. Jadi apa yang menjadi identifikasi dari masyarakat, dari integrasi sosial. Kemudian yang ketiga, kita juga akan bahas tentang syarat terjadinya integrasi sosial. Nah, kita mulai yang pertama dulu tentang pengertian dari integrasi sosial. Nah, integrasi sosial itu adalah mudahnya ya, itu adalah penyatuan. Nah, jadi secara lengkap kita akan katakan bahwa integrasi sosial itu adalah proses penyesuaian dari unsur-unsur yang ada dalam masyarakat yang kemudian penyesuaian tadi disatukan. Ya, jadi terjadilah satu kesatuan. Nah, itu yang disebut sebagai integrasi sosial ya. Jadi ingat saja kalau kita bicara tentang integrasi sosial berarti kita bicara tentang penyatuan ya atau kesatupaduan. Nah, itulah tentang pengertian dari integrasi sosial. Berikutnya kita lihat apa saja yang menjadi identifikasi dari integrasi sosial. Identifikasi integrasi sosial menurut Paulus Wirotomo itu mengatakan bahwa yang pertama identifikasi dari integrasi sosial adalah ketiadaan konflik. Jadi kita tahu bahwa di dalam suatu masyarakat yang beragam, yang beraneka ragam, itu pasti sangat berpotensi untuk terjadinya konflik. Nah, jika suatu masyarakat sudah mampu untuk mengatasi konflik-konflik yang ada, bahkan kemudian ketiadaan konflik itu sudah diberlakukan atau terjadi dalam masyarakat, maka itu bisa dikatakan sebagai integrasi sosial. Kita tahu banyak penyelesaian konflik itu bisa dilakukan ya. Salah satunya misalnya dengan melakukan satu perundingan, bisa dengan melakukan rekonsiliasi, bisa juga melakukan rehabilitasi. Nah, itu adalah salah satu cara dalam rangka mengatasi konflik. Nah, jika itu sudah terjadi, konflik dapat teratasi, maka itu bisa menjadi ciri dari identifikasi integrasi sosial. Kemudian yang menurut Paulus yang kedua itu adalah keseimbangan. Keseimbangan itu adalah suatu kondisi di mana masyarakat sudah seimbang, sudah sejajar gitu ya, yang artinya kesenjangan yang mungkin dapat terjadi pada masyarakat yang beraneka ragam itu bisa lebih diturunkan atau dikurangi. Karena kesenjangan itu seringkali menjadi pemicu dari adanya pertentangan di dalam masyarakat. Nah, itulah mengapa keseimbangan itu menjadi identifikasi kedua dalam kita melihat suatu masyarakat telah terjadi integrasi sosial atau belum ya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah toleransi. Toleransi itu adalah menghargai perbedaan. Jadi dalam masyarakat yang beragam tentunya menghargai tentang perbedaan itu menjadi hal yang paling utama dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, toleransi di sini diharapkan dapat menjadi satu kekuatan gitu ya, kekuatan bagi masyarakat yang beragam tadi untuk hidup bersama ya. Nah, yang keempat itu adalah stabilitas. Stabilitas yaitu suatu keadaan yang sudah tenang, yang tentram gitu ya, yang aman ya ketika suatu masyarakat yang beragam tadi sudah saling bekerja sama, sudah saling kemudian menghormati, bahkan kemudian sudah memiliki perasaan bahwa mereka menjadi bagian dari masyarakat itu. Nah, ini adalah identifikasi dari suatu masyarakat ketika terjadi suatu integrasi sosial. Nah, itulah tentang identifikasi. Kemudian kita juga akan melihat apa syarat terjadinya integrasi sosial. Nah, ini menurut pendapat William dan juga Mayer itu beliau mengatakan bahwa ada 3 poin yang menjadikan syarat terjadinya integrasi sosial. Yang pertama itu adalah anggota masyarakat itu dapat saling mengisi kebutuhan fisik dan sosial. Nah, di sini merujuk kepada pemahaman bahwa setiap anggota masyarakat di situ dapat saling bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan, apakah kebutuhan fisik maupun kebutuhan sosial. Nah, di sini tentunya
ada saling membantu, ada saling melengkapi segala kekurangan dan juga kelebihan, maka itu bisa tercipta suatu integrasi sosial ya. Yang berikutnya, yang kedua adalah masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan nilai dan norma bersama. Jadi nilai dan norma bersama sudah terwujud, sudah disepakati oleh masyarakat yang beraneka ragam tadi, sehingga kemudian integrasi dapat tercapai. Contoh misalnya, bangsa Indonesia sepakat bahwa nilai dan norma yang menjadi penyatu bagi negara Indonesia itu adalah kita memiliki yang namanya Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa itu disepakati memiliki sebagai nilai dan norma penyatuan. Lalu kita juga punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika misalnya. Nah, itu adalah juga nilai dan norma yang kita sepakati sebagai suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Nah, ini adalah poin yang kedua berkaitan dengan syarat terjadinya integrasi sosial. Dan yang terakhir itu adalah norma dan nilai yang berlaku gitu ya, cukup lama dan tidak mudah berubah. Ini artinya ada sifat permanen, ada sifat yang tetap. Jadi nilai dan norma yang kemudian disepakati, diyakini, lalu kemudian dijalankan oleh anggota masyarakatnya itu harus memiliki sifat yang permanen atau yang tidak mudah berubah. Ya, jadi diyakini dalam cukup lama oleh masyarakat. Walaupun mungkin nanti dalam jangka waktu tertentu ada terjadi perubahan, tentunya perubahan tadi itu telah disepakati juga oleh masyarakat yang beraneka ragam. Nah, inilah berkaitan dengan bagaimana syarat terjadinya suatu integrasi sosial.